berkali-kali. Amin. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan lagi, berkali-kali Tuhan telah menolong kita. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus. Dalam lembah kelam Engkau selalu ada, Tuhan. Amin. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan, meskipun dalam lembah kekelaman Engkau selalu ada dalam hidup kami. Dalam lembah gelap Engkau ada, katakan, Yesus setia. Yesus setia. Dengan kekuatan yang penuh, ya. Jadi saudara harus ada sukacita. Sukacita itu kekuatan kita. Jadi saudara banyak kesaksian tadi, ya. Saya dengar, puji Tuhan, ya, dahsyat-dahsyat, ya. Nanti saya percaya juga yang lain juga yang gak pernah bersaksi. Ayo bersaksi, Tuhan minta dong sama Tuhan kesaksian, ya. Jangan dia lagi, bukannya nggak boleh. Maksudnya Tuhan, kita semua harus punya kesaksian. Minta sama Tuhan kesaksian hidupmu, karena kesaksian itu perjalanan kita dengan Tuhan. Kesaksian itu membuat kita semakin kuat. Kesaksian dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, apapun juga, itu yang membuat kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Selalu menghitung. Saya diingatkan lagi dengan pujian tadi. Kadang saya dulu pernah dalam keadaan drop, ya, stres, banyak hal yang membuat beban, masalah. Tuhan hanya ngomong apa? Hitung, berkatmu hitung. Oh, Tuhan suruh hitung. Dihitung, saudara, apa ya yang bisa saya ucap syukur, dihitung lagi, diingat lagi. Ya, diingat lagi sama Tuhan, diingat lagi sama Roh Kudus. Jangan melihat keadaan sekarang, ya. Lihat
pertolongan Tuhan di masa-masa lampau, ya, di masa-masa dulu. Jadi saudara yang belum punya kesaksian, Tuhan minta dong kesaksian dengan Tuhan. Ya, ada perjalanan-perjalanan bersama Tuhan yang membuat kita semakin kuat, semakin strong bersama Tuhan. Oh iya, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu gak hanya Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat di hati kita, Tuhan yang dekat dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun menurut mata dunia nggak baik nih, keadaan aku lagi limbung, mungkin ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin ada perselisihan dengan teman, dengan keluarga, ada cekcok, ada pertengkaran, ya, banyak masalah manusia. Tetapi di balik semuanya itu lihat kebaikan Tuhan apa, ya. Kayak tadi kesaksian But ini, oh iya aku mungkin suka iri sama orang lain, berubah, bertobat. Ya, apapun juga ya, mungkin suka kita netting atau pikirannya suka jelek aja sama orang, bisa loh dalam persekutuan, dalam doa bisa, saudara. Padahal kita mah tulus-tulus aja melakukannya untuk Tuhan gitu kan. Tapi orang kayaknya negatif. Ya udahlah, yang penting kita tujuan kita tulus, murni, benar ya, untuk pekerjaan Tuhan diperluas lagi ya. Jadi kita nggak usah kebawa sama orang-orang yang netting-netting, negatif-negatif ya, atau pesimis-pesimis, yang khawatir-khawatir gitu ya, takut akan masa depan, juga negatif aja. Banyak orang dunia kan bilang toksit gitu ya, ya udah toksit. Orang yang kayak itu lama-lama akan dijauhin teman. Jadi kita jadi orang yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sama teman-teman kita gitu ya. Jadi bisa membawa dampak, ada orang dekat kita buat sukacita, orang dekat kita buat mereka kok kuat lagi, semangat lagi gitu kan. Jadi jadilah pribadi yang berubah. Dari ke hari jangan begitu lagi, jahat lagi, netting lagi ya. Gak ada perubahan-perubahan. Lama-lama Tuhan tebang, Tuhan potong, Tuhan cabut, Tuhan buang, dibakar ke dapur api ya. Jadi saudara, hari ini Tuhan mau berbicara. Kita baca dulu ya dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya, bagus banget ya di tahun yang baru. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Udah dapat semuanya? Holy HP. Bukan Holy Bible apa Holy HP? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca dengan suara yang keras ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. 18, 19, 20, 21, hanya 4 ayat ya. Kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Jadi di tahun yang baru ini Tuhan ingatkan kita. Tadi firman-Nya, tadi pujiannya ingat ya, kebaikan Tuhan boleh dihitung, diingat ya. Semua pikirkanlah apa yang manis, apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, itu dipikirkan, diingat-ingat ya, dihitung-hitung kebaikan Tuhan. Bukan hanya kebaikan Tuhan, kadang kita juga ada pertengkaran-pertengkaran dengan suami, dengan anak, mantu, apapun juga ya, bisa ya saudara. Tapi pada saat kita mengingat kebaikan Dia, pada saat kita mengingat Dia pernah berbuat baik apa ya, kita jadi pertengkaran itu bisa diredam
Ya, karena mungkin dia lagi capek kali, lagi stres kali, jadi nyolot bawaannya, emosi ya. Jadi kita harus mempunyai hati yang lebih, pikiran yang lebih ya. Jadi jangan cepat tersinggungan, jangan cepat pahit, jangan cepat kecewa. Berubah, semuanya harus berubah. Karena ini tahun yang baru, ini bukan tahun yang mudah, saudara. Tuhan akan hitung, Tuhan akan ukur, Tuhan akan timbang di tahun ini. Saudara kalau mau menang, menang sekalian. Kalau mau jatuh, jatuh di tahun ini. Saya kemarin waktu doa di menara itu dapat penglihatan, tahun ini tahun penentuan. Saudara mau berubah, saudara mau kuat, saudara mau berkemenangan, apa saudara mau lemah, saudara mau kehidupan kedagingan terus, atau saudara pilih di tangan saudara, ya. Harus ada perubahan setiap anak Tuhan dari tahun ke tahun, jangan ya begitu lagi, ya. Karena ada ayatnya bilang, barang siapa menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan apapun ya yang kita masih belum beres, ya, diberes-beresin, ya. Kalau rumah tuh disapu-sapu bersih. Hati kita, kehidupan kita juga harus ada perubahan-perubahan yang nyata, yang orang lain lihat. Sehingga orang bilang, ih lu mah kok bawaannya emosi terus, tersinggung terus. Emang gue begini, lu mau apa? Malah nyolot, ada ya yang kita kadang bilang, lu jangan tersinggung dong, gue kan ngomongnya bukan maksud menyinggung. Emang gue begini, lu mau apa? Emang gue orangnya cepet tersinggung, lu jangan nyinggung-nyinggung gue, katanya. Kadang orang yang terdekat dengan kita kan, saudara ya. Jadi bukan begitu maksudnya. Mungkin proses Tuhan supaya dia dalam perkataan kita, Tuhan taruh yang buat kita kan biasa aja ngomong begini, tapi bagi orang yang terkena gitu ya, tersinggung, saudara ya. Jadi seringkali orang tuh membungkus hatinya, saking takut tersinggung, saking takut melukai, sehingga menutup diri, menutup hati. Itu juga nggak baik loh. Ya, seringkali orang bilang, gue takutin sama dia. Kenapa? Gue kalau deket-deket dia, gue takut dia tersinggung. Jadi dia yang menjaga hati, bukan orangnya yang menjaga hati. Harusnya masing-masing kan firman-Nya mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ tersimpan kehidupan. Yang jaga hati diri kita. Ya, kalau memang masih tersinggung berarti ada yang belum beres. Kalau tersinggung ya berubah dong, ya kan? Masa dari dulu suka ngomel, suka panasan, suka emosian, diduluin di emosi yang duluin di emosinya diduluin gitu loh. Bukan, cool down, sabar. Saya bilang, tenang, saya bukan ngajak berantem, saya bilang gitu. Ya, jadi kitanya yang harus ngadem-ngademin, yang dewasa harus ngadem-ngademin ya, bukan ditambahin bensin, ditambahin api ya, ngadem-ngademin ya kan. Jadi kita udah harus ada kedewasaan ya. Proses ujian tiap hari, bisa kapan dadakan, saudara, tiba-tiba suddenly bisa terjadi apa ya, terjadi apa. Itu proses kehidupanmu udah beres belum? Udah benar belum? Udah berkemenangan belum? Kalau belum, diuji lagi dalam hal yang sama. Kalau belum beres, diuji lagi dalam hal yang sama. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kita tadi benar, kita menghitung berkat dari masa lalu. Tuhan aja suka bilang, ingat dulu bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak mujizat yang terjadi. Laut terbelah, mana turun dari langit. Ya, nggak ada makanan malaikat kecuali bangsa Israel ini. Lah di tengah padang gurun persungutan, ya kan? Di tengah padang gurun ngomel, dumel. Ya, lebih enak di Mesir. Lebih enak hidup yang lama. Ya, padahal Tuhan mau bawa ke tanah Kanaan, tanah yang penuh madu dan susu. Tapi di padang gurun inilah proses dari bangsa Israel, dan kita juga bagaimana dilihat hati kita seperti apa. Hati kita ini masih busuk, masih suka ngomel, masih suka yang najis, masih banyak kejahatan, masih banyak hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, diproses di padang gurun. Ya, mungkin masalah dengan teman, nggak mau kalah. Diproses lagi dalam keluarga, nggak mau kalah lagi. Diproses lagi, dikepruk sama Tuhan. Bisa tiba-tiba ada kecelakaan lah, tiba-tiba kehilangan uang lah, tiba-tiba bisa tabrakan lah. Apapun kita harus menguji, ya. Benar Dora juga bilang, Tuhan kalau saya ada salah, saya minta ampun. Kadang kejadian itu bukan kebetulan loh, ada tabur tuai.
Saya ngalami juga pernah, hampir kayak Dora. Jadi kalau nyetir itu kan selop tinggi ya, jangan taruh deket gas rem. Kita ditaruh di belakang. Saya memang suka ciakah juga kalau nyetir, kebiasaan dari awal. Itu pernah saya jadi mau ngerem, jadinya nggak bisa keganjel sama sendal. Bahaya loh saudara, bisa nabrak orang, nabrak trotoar. Ya, jadi untung puji Tuhannya bisa ke rem waktu itu. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan koreksi diri, minta ampun Tuhan, saya salah apa ya Tuhan? Kalau nggak ada salah, Tuhan bersyukur. Dalam kejadian ini pasti ada hikmahnya, gitu ya. Jadi yang pertama Tuhan bicara, kita menghitung betul berkat-berkat Tuhan, kita mengingat-ingat yang baik. Tuhan aja nih kalau diingatkan nih ada ilustrasi, kalau mobil kalau nggak ada spion gimana? Bisa nabrak loh, mundur. Kita mau belok mundur nabrak. Jadi sekali-kali nengok ke belakang lewat spion kan, lihat belakang tuh boleh. Ya, tetapi Tuhan bilang di ayat tadi jangan ingat-ingat yang lalu. Maksudnya ingat-ingat yang kepahitan, ingat-ingat yang jelek mulu, ingat-ingat masa-masa yang penderitaan terus, masalah susah terus. Saya kemarin Natalan, emang keluarga kami berenam, bersaudara masih hidup. Saya bilang selagi masih hidup kumpul, saya bilang gitu. Jadi kita harus yang ada memotorinya. Ayo ngumpul, satu nggak bisa, ini nggak bisa. Selagi masih hidup, kita masih hidup nih ya semua 6. Kumpul, ya udah waktunya kamu kapan, ya udah kumpul. Pas kumpul, coba ceritain kepahitan di masa lalu apa. Setelah ngomong kepahitan, kemanisannya apa? Kan ada dong saudara ya, pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, pengalaman-pengalaman manis di masa lalu. Ya pada cerita ya saudara. Jadi kita berenam bersaudara itu bercerita masa-masa kecil kita, masa lalu kita, masa kesusahan kita, duka cita kita. Ya kita cerita masa-masa sukar gitu kan. Tapi ada yang nyolot gitu kan. Emang gue susah, gue menderita, gue ini. Jadi sampai ke bawah-bawah sampai hari ini saudara. Udah senang, udah enak bisa jalan ke luar negeri, mobil ada, rumah ada, tapi merasa paling susah, paling kayak kere. Jadi susah, kayak pelit, medit ya. Bisa loh ke bawah. Padahal mah udah ngucap syukur dalam keadaan sekarang ini. Bahkan bisa membagi, harusnya begitu. Jadi jangan masa lalu tuh membuat tuh pahit sampai hari ini. Jadi Tuhan bilang, aku akan memberikan sesuatu yang baru loh. Aku akan memberikan urapan baru, aku memberikan berkat yang baru. Kau harus sediakan kantong yang baru, itu apa? Hatimu. Ya, hatimu udah siap belum? Hatimu udah beres belum? Udah bersih belum? Karena kalau anggur yang lama, kantong yang lama dimasuk anggur baru akan robek, saudara ya. Jadi akan hancur, akan robek. Jadi kita anak-anak Tuhan harus memiliki di tahun yang baru ini hati yang baru, hati yang bersih. Dibuanglah racun-racun, toksit-toksit, dibuanglah pikiran-pikiran yang gak benar, yang negatif ya. Kadang kita nih pelayan-pelayan juga gak gampang saudara. Saya itu melayani banyak tempat, buka juga tempat-tempat persekutuan doa, gak gampang. Dengan orang-orangnya, dengan pemimpin-pemimpinnya, dengan pelayan-pelayannya, gak gampang. Bisa toksit, bisa kesana kesini, bisa fitnah sana sini, bisa saudara. Ya, banyak sekali dalam pelayanan mah gak ada masalah. Ada, bukan hanya di keluarga, di ekonomi, di sakit penyakit, di pelayanan juga ada masalah, saudara. Di gereja ada masalah nggak? Ada, saudara. Kalau secara manusia, secara daging gue hati nggak mau lah buka persekutuan doang, ngapain dah capek-capekin, rumah gue kotor misalnya ada. Ya kan, tuh bawa makanan harus nyumbang ini nyumbang itu. Kadang ada orang yang toksit ya, nggak mau dah ke persekutuan doa Cimaria. Kenapa? Saya bilang kan kamu lagi susah, yuk cari Tuhan, maksud kita kan gitu kan. Udah di persekutuan doa itu banyak mulut Cimaria. Banyak orang tuh yang negatif, banyak mulut. Jadi dia nggak mau ke persekutuan doa saya. Tapi karena saya kasihan, waktu itu karena dia susah ya, laki bini nggak ada kerjaan, saya ajaklah ke kantor Bu Herti. Siapa tahu kan dia mau jualan apa kek ya waktu itu ya.
jualan deh. Ya dikasih tahu jualan daging boleh, jualan bakso deh boleh, apa boleh gitu. Saya kenalin. Udah nih saya kenalin berdua nih suami istri saudara. Ini kesaksian bener nih. Bu Herti tahu. Udah gitu saudara. Ya udah namanya saya mah udah kenalin ya. Maksud tujuan saya kan mulia ya. Baiklah gitu kan. Dia bukan anggota PD saya, baru saya mau ajak, tapi dia karena sulit ekonomi, ya udah cobalah, siapa tahu bisa jualan apa, dagang apa. Nah akhirnya dia suaminya daganglah di internet apa-apa gitu saudara. Transaksi lah sama si anak sulungnya Bu Herti. Taunya bukan itu, penipuan sampai hampir 80 ya pas 90 ya, waktu itu berapa tahun lalu, udah lama sih. Penipuan, jadi diantar dagingnya, orangnya dibawa kabur, pindahin gudangnya, pun dikasih cek kayak cek kosong ya. Tuh, saya nggak tahu ceritanya saudara. Waktu Bu Herti cerita sama saya, aduh saya juga sedih. Tujuan saya mulia, kok jadi begini? Bisa loh saudara, tujuan mulia tapi akhirnya nggak baik gitu kan? Penipuan. Yang diantar daging di setornya pakai cek kosong, loh saudara. Padahal sebelum dia suami istri ini adain transaksi apa tuh, saya ajak ke PD, saya ajak doa, tapi dia gak mau. Tuh salahnya saya bilang di situ, karena setidaknya dia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, supaya nggak ada hal yang negatif lah gitu ya. Jadi saya bilang udahlah Tuhan, memang ini satu pembelajaran bagi saya juga. Nggak setiap niat baik itu berakhir tuh bagus menurut manusia ya. Tapi ini juga mungkin proses bagi Bu Herti, apa suaminya masih ada waktu itu. Ya, ini mungkin si Maria ada kong kali kong nih, si Maria ada kong kali kong. Si Maria ada, maksudnya bersekongkol kali sama orang itu, sama teman aku. Aduh Tuhan Yesus, emang kadang kita harus pikul salib saudara. Niat baik kadang dinegatifin, tapi untuk Bu Herti enggak, si Maria enggak, dia tujuannya baik, ketemuin teman supaya bantu dia ada pekerjaan gitu loh, supaya teman aku tuh bisa dari rumah gede, rumah Citra 2 Extension tuh rumah mewah, sampai ancur-ancuran lo, kontrak sana sini. Jadi ketemulah sama aku, karena anaknya sekolah di Tunas Bangsa barengan Ruko, aku tuh sekolah Tunas Bangsa. Jadi aku kenal encinya gitu loh. Jadi dalam keadaan terpuruk aku bawa lah gitu ya, bantuin lah gitu. Jadi, nah disitulah saudara ya, nggak semua hal yang baik itu berakhir nggak baik, tapi aku percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan. Dan yang saya dengar nih, orangnya sekarang tinggalnya di Sukanalapor. Keren, siapa tahu ketemu ya, diajakin ke persekutuan doa sini ya. Waktu di saya nggak mau, takutnya toksik. Di persekutuan tuh banyak omongan negatif, banyak orang-orang yang kepo, nyinyir, yang pokoknya jelek-jelekin. Dia nggak mau loh ke persekutuan doa. Padahal saya bilang ke persekutuan doa itu saling mendoakan, saling menguatkan. Firman, kesaksian, kita bisa ini kuat roh kita, bukan hanya di gereja kan kita jadi penonton doang, duduk manis, khotbah, dengar firman, nyanyi, pulang, nggak ngapa-ngapain. Lah kalau di sini saudara bisa kesaksian, bisa mendoakan, bisa melakukan apapun juga ya. Jadi ayo, persekutuan doa itu berbeda dengan gereja. Harus ada sesuatu perbedaan, ya. Ada sesuatu yang baru nih di tahun baru ini, ya. Jangan kalau dengar firman ngantuk-ngantukan. Kayak dielon-elonin. Jadi harus segar. Waduh, apalagi nih firmannya harus semangat, haus tuh. Ya, ayo berubah. Haus dan lapar akan Tuhan. Ya, ayo harus ada kesaksian, minta kesaksian ya. Jadi nanti yang lain-lainnya Selasa depan orang-orang yang baru nih yang kesaksian. Aku ada kesaksian gitu kan. Nah, kemudian saudara, apalagi yang harus kita ubah ya. Saya juga kadang apalagi nih untuk persekutuan doa ini supaya maju, supaya banyak jiwa-jiwa nanti dimenangkan, diselamatkan, ya kan?
oh baca Alkitabnya udah pada rajin-rajin nih. Saya udah mau bilang sama Bu Herti, nanti kita kasih hadiah nih yang rajin nih, yang udah selesai. Kita waktu di Jakarta, pas Jakarta tuh bikin kasih hadiah gitu kan, yang baca Alkitabnya sudah lulus gitu. Dan juga nih, saudara baca sekarang 3 pasal, dulu awal 2 pasal, sekarang 3 pasal. Ada nggak sekalimat, seayat aja yang menyentuh hati? Coba mulai tulis, aku yang menyentuh hati dapat remanya ini. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Nah, dapatnya apa nih? Ya, jangan Mazmur 1, 2, 3 Dora, Don, gitu doang gitu. Jemu lama-lama jemu ya kan. Bosan. Jadi sungguh-sungguh baca Alkitabnya sampai dapat rema, sampai dapat sesuatu ayat yang menyentuh hati. Apa nih? Itu yang kita ingat seumur hidup loh. Ya, yang diingat apa nih? Sebenarnya ada perubahan-perubahan apalagi nih gitu. Kemarin nggak sengaja juga ya. Rencana kita udah pom-pom girl. Kita mau bubarin bagaimana? Kayaknya kecetus langsung langsung tiba-tiba udah tempat doa. Akhirnya di tempatnya Nani, ya kan? Wih, kita doa keliling, tapi memang belum teratur ya. Harus ada pengarahan, itu ada sesinya juga untuk doa keliling. Untuk apa fungsinya, ayatnya di mana, dampaknya apa, membawa dampak apa dalam doa keliling itu. Jadi saya lihat banyak yang antusias nih. Nanti mungkin saya ambil waktu. Saya 2 bulan lagi di Suhana Lapon. Nanti bulan Maret udah pindah gitu. Jadi saya bilang, Nani, selagi aku ada di sini, ayo belajar, ayo mulai per klaster apa. Tapi belum teratur karena belum ada pengarahan, belum ada firmannya. Apa yang harus kita lakukan? Karena saya dengar banyak doa keliling ini berdampak. Ya, buat gereja-gereja, buat lingkungan, buat persekutuan doa ini, buat keadaan kita juga membawa dampak. Semakin kita strong roh kita, semakin kita ini powerful, ya. Jadi doa keliling itu memang kuat roh kita, Alkitabiah ya, memang ada gitu. Jadi mungkin nanti dengan Bu Herti bisa kita ngadain 2 kali sesi dulu, baru mulai berjalan boleh. Kemarin udah berapa klaster ya. Nanti kan sudah dibagi tuh kelompok-kelompoknya ya. Tapi nggak memaksa sih, kalau yang mau, kalau yang nggak, kita nggak pernah maksa kalau di sini mah. Tapi yang mau, yang antusias, itu berkatnya lebih gede. Karena antusias dengan hal-hal yang rohani, saudara, ya kan? Daripada hal yang jasmani, ya kan? Ya, jadi kita harus, apalagi nih Tuhan? Kerjakan apa lagi nih? Apalagi kita start baru tahun baru ini, ya kan? Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan. Gak hanya doa, saudara, apapun juga, ya. Doa, lagi, tapi gak bertindak apa-apa. Iman tanpa perbuatan sia-sia, nol. Jadi harus ada yang kita kerjakan, minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan apa nih? Ya, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan ya, baik di keluarga, baik di ekonomi, baik dalam pelayanan di keluarga-keluarga kita juga. Kita minta hikmat Tuhan supaya kita boleh ada kemajuan demi kemajuan. Ya, saudara. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dia itu nggak pernah sesuatu yang lama itu terulang. Jadi selalu dia memberikan sesuatu yang baru lagi. Sehingga kita semangat, antusias. Karena firman Tuhan katakan di sini di ayat yang ke-18, jangan ingat-ingat yang lalu, jangan memperhatikan dari zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi Tuhan itu membuat sesuatu yang baru. Perkara-perkara yang ajaib, yang baru. Yang Tuhan sediakan, berikan. Saya ayat yang perjamuan kudus yang awal tanggal 1 2025. Apa? Harus punya iman, kekuatan, dan hikmat. Itu saya sampai sekarang saya ingat. Tuhan berikan saya hikmat, kekuatan, dan iman. Ya, komplit udah 3-3-nya. Jadi kita harus powerful ya, jangan lemah lagi, jangan agendon lagi ya kan. Minta hikmat. Tuhan kasih kita otak dipakai, kaki, tangan, mulut, mata, telinga, otak berpikir, apalagi nih Tuhan, ya kan? Mungkin Bu Herti juga udah bagus ya memimpin tempat ini, dia bijaksana sih saya lihat membawa nih
kita yang pelayan-pelayannya kumpul doa. Ya, apalagi nih masukan-masukan bagus. Kemarin juga dari Bu Jen, ada juga nanti kita mulai lagi dari bukunya ya. Dari pemahaman pertobatan ini terus lebih dalam dengan Tuhan. Jadi ada masukan-masukan, Bu Herti nampung dia. Maksudnya nggak arogan, nggak usah itu nggak bagus, ini jelek gitu. Enggak saudara ya, merangkul. Jadi kita ini merasa memiliki persekutuan doa ini. Jadinya apalagi nih idenya, apalagi nih ya. Jadi kita harus ada satu yang baru nih di tempat ini ya. Mungkin saudara juga ya udah mau doa keliling kek, mau ke Cirebon kek, mau ikut KKR kek, mau kemana. Kalau di sini mah bebas saudara, nggak ada yang larang. Mau buka persekutuan di doa di rumahnya kek, ya mau di rumah Tini kek, di rumah Santi kek, mau di rumah siapapun boleh di sini, nggak apa-apa ya. Karena kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan. Rumah kita mau jadi rumah Obed Edom, rumah yang diberkati Tuhan karena ada hadirat Tuhan di tempat ini, ya, rumah Bu Herti, ya, hatinya selalu terbuka, ya, untuk Tuhan, cinta Tuhan. Jadi hatinya terbuka untuk Tuhan, ya. Jadi kita juga punya hati seperti itu. Contoh, ya, orang-orang yang diberkati Tuhan tuh gimana sih? Dia cinta Tuhan, dia suka menabur, dia tidak pernah marah-marah, emosi dikedepankan, ya. Jadi jangankan orang dunia, ya, kita orang Kristen harus lebih baik emosinya. Orang dunia aja sekalipun pinter otaknya tapi emosi nggak dijaga, nol saudara. Orang pinter nih jabatannya tinggi di perusahaan tapi suatu hari dia marah-marah maki-maki orang, nol, bisa di out. Ya kita harus bisa jaga nih dalam kita emosi kita, ya, sehingga kita ada satu perubahan demi perubahan. Ya, saya percaya di tahun baru ini, maksud Tuhan jangan ingat yang sedih-sedih masa lalu deh, udah. Yang kubur-kubur, kepahitan-kepahitan, suami-suami yang selingkuh, udah jangan ingat. Ataupun pahit-pahit masa lalu, kesusahan-kesusahan masa lalu. Ya, saya pernah dulu tuh waktu kecil diusir. Saya pun kontrak 7 kali di Sukabumi. Rumah kontrak diusir pernah, digedor, diusir. Karena belum sampai kontrakannya habis, dia mau jual. Tapi kita kan bingung, karena udah mepet kan waktu. Kan kita nggak dikasih jangka waktu. Jadi kita masa kecilnya penuh ketakutan. Kadang ada orang tamu datang, ngumpet. Mama saya suka suruh ngumpet. Orang mah kalau ada tamu, sambut, shalom, apa. Tuh kami tuh begitu. Ya. Tapi sekarang, Cimari ya nggak malu-malu di mimbar. Dulu mas saya suka ngumpet di baju rok mama saya. Malu, takut gitu. Tapi Tuhanlah yang mengubah. Jadi harus ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita supaya Tuhan itu juga terlihat nyata. Tuhan gak terlihat, orang dunia gimana lihat Tuhan? Tuhan itu di dalam hidup kita. Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi orang dunia lihat Tuhan di kita. Kalau orang lain, orang Kristen suka berantem, orang Kristen suka nipu, orang Kristen mulutnya jahat. Gimana saudara? Orang dunia lihat gini, gue gak mau jadi Kristen. Tuhannya begitu tuh, lihat tuh contohnya. Gak mau. Ya, kita ini jadi gambaran Tuhan. Kita ini jadi suratan terbuka. Ayo berubah. 2025 sesuatu yang baru Tuhan mau berikan, tetapi wadahnya harus dibersihkan. Pembersihannya terus menerus, masih bebal terus lagi, masih keras terus lagi, saudara. Tuh. Sampai aku merinding juga nih. Ada orang yang keras, bener-bener keras. Ada loh saudara. Emang gue begini, sifatku begini, lu mau apa? Ditantangin. Aduh Tuhan Yesus. Kita berdoa, menangis di kaki Tuhan, percayalah. Tuhan akan mengubah. Ya, kita nasehatin udah, doain udah, puasain udah. Nah, itu dadakan pada puasa. Dari bulan tanggal 6 sampai 26, 21 hari. Adik saya bilang, puasa. Diumumin semua puasa. Dadakan amat pada puasa. Udah, kita pasukan biasa puasa. Udah puasa langsung. Malam diumumin langsung besok puasa. Ya, siap gak siap? Siap. Saudara tempat ini mau ngambil puasa? Boleh. Biasa sarapan, lewatin sarapan, makan siang. Kalau kuat ya udah jam 2, jam 3. Besok ada ulang tahun Nani, ini gimana nih?
Makan siang, pagi jangan makan, sore jangan makan. Tuh, ada juga yang bukanya siang doang. Kayak pendeta Alex Leo, dia puasanya makan siang doang sekali. Tuh, ya. Jadi bisa kita atur. Yang penting niatnya, yang penting kita doanya. Ya kan? Jangan puasa nahan lapar doang, ada doa. Ada peperangan, ada ucapan syukur, ada perenungan firman, ada penyembahan, ya. Jadi kita puasa ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan, ya. Karena itu berantai juga sama ada gereja yang ribuan jemaatnya. Mungkin Ibu Elizabeth tahu ya, di Solo. Itu gereja besar. Ya. Jadi pada tanggal 6 sampai tanggal 26 pada puasa. Ya sudah pada ngikut dah semua. Ayo yang bisa, yang mau ngikut, percayalah. Dengan puasa ini daging kita makin lemah. Dengan puasa ini roh kita makin strong. Dengan puasa ini kita bisa peka lagi dengan suara Tuhan. Seringkali ada kebisingan di dunia, di otak. Aduh, udah banyak masalah, udah banyak yang dipikirin, sibuk. Dengan puasa itu kita lebih lagi untuk berdiam diri itu lebih tenang dalam hadirat Tuhan. Lebih kita lagi, karena daging ini lemah, ya roh kuat, yang di dalam kita kuat. Gitu. Dan percayalah Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Saya percaya juga di tempat ini ya saudara. Tadi saya waktu duduk diingetin Tuhan. Yang nggak datang diperhatiin, dibesukin, didoain, ya kita jadi solid nih, ya belum nanti rencana Selasa depan pindah di rumah Rida separoh, di rumah Bu Herti separoh, ya jadi mungkin nanti ada perkembangannya lebih hebat lagi nanti, ya penuaiannya, mungkin juga nanti udah penuh, wah bisa di rumah Tini, rumah Nani, di rumah siapapun yang mau dipakai, boleh, ya saudara. Jadi kita harus ada kemajuan demi kemajuan. Upgrade diri kita. Kita gak bisa bentuk orang lain. Lu berubah. Yang bisa rubah diri kita sendiri. Lebih konsisten, lebih disiplin, lebih ada kemauan lagi untuk mengubah diri. Ya. Kalau salah ngomong, Tuhan ampuni. Langsung ngomong Tuhan ampuni. Mulut saya, jaga Tuhan melidah bibir saya. Jangan keceplosan yang negatif. Ya, harus perubahan terus. Nanti lama-lama udah ngomongnya jadi baik. Ngomongnya jadi bisa membangunkan orang, membangkitkan orang, bukan manas-manasin orang. Ada loh di tempat kami suka manasin orang. Kompor. Kita panasin dia tuh, manasin dia. Tapi bener-bener ngomongnya panasin dia gitu loh. Waduh, dalam hati saya ini orang gawat deh. Ya. Jadi orang bikin orang iri, bikin orang panas gitu loh. Ada, makanya saya cut. Karena udah kelamaan. Waktu berkat banyak saya kasih motor baru juga. Saya kata aja Tuhan biar bertobat. Ya, jadi banyak hal, ada hal yang harus dikerat, ada yang memang tunggu ini lagi diproses. Tuhan juga gitu loh saudara. Kalau saudara nggak berubah-berubah, dipotong, ditebak, Tuhan nggak sayang loh. Kalau bilang, oh Tuhan maha kasih, oh Tuhan maha sayang, nggak mungkin kita masuk neraka. Siapa bilang? Sekali ditebang, dibuang ke dapur api karena nggak berbuah. Ya, ada ayatnya kan, ada pohon cari buahnya, pohon ara, Tuhan lapar. Ditunggu-tunggu di pohon nggak berbuah-buah, dikutuk kering, saudara. Ya, makanya kita hidup ini harus berubah lebih baik. Jangan dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tetap hati jahat, mulut jahat, pikiran jahat. Berubah, saudara. Ya, berubahlah. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dan kasih Tuhan itu ada dalam kita. Jika kita punya Tuhan yang baik, maka kita ini anak-anaknya anak Tuhan yang baik. Kalau kita punya Tuhan yang jahat, anak-anaknya juga akan jadi anak yang jahat. Begitu, ya. Jadi harus ada perubahan terus-menerus. Tuhan aja nggak capek loh. Tadi katanya sekali-kali Kau menolong. Tuhan gak capek, Tuhan setia menolong kita, Tuhan setia terhadap kita, ya. Tapi seringkali Tuhan itu gak capek loh proses kita loh. Saya aja kadang Tuhan, saya kalau jadi Tuhan udah sebel gitu. Tapi Tuhan sabar, Tuhan setia, ya. Sampai kapan? Ada waktunya. Jangan salah, ada waktunya Tuhan.
Ya kan? Dia panjang sabar, tapi ada waktunya. Waktunya Tuhan. Makanya saya suka, kadang saya lemah ya, Tuhan kuatin lagi. Kadang saya lagi terpuruk, Tuhan kuatin lagi. Karena Tuhan setia. Saya pernah nyanyi apa ya, sampai saya nangis. Kalimatnya itu Tuhan setia. Oh Tuhan, terima kasih Engkau setia terhadap saya. Ya. Kadang juga ada, kadang saya lagi down ya. Maksudnya pelayanan kan perlu yang didanain, dibiayai banyak. Sedangkan dana nggak banyak itu kan. Ngomongannya sama Tuhan. Besokannya ada aja yang nabur, ada yang nabur. Jadi senang lagi, Tuhan Kau tahu ya, aku butuh dana buat ini. Udah, jadi serasa nggak sendiri loh. Ini pelayanan Tuhan, bukan pelayanan saya, ya kan? Kalau pelayanannya menengah atas sih, waduh, enak dah, duit mah nggak kurang-kurang, ya. Seperti yang kita ngobrol sama Bu Herti, GBI Gilgal bikin lagi di PIK ratusan miliar, udah ketutup. Anak saya kan pada di sana pengerja, 630 miliar, udah hampir ketutup. Mantu saya kan ini ya, pengerja, hebat. Kalau mau lihat mobil-mobil mewah tuh di sono katanya. Alphard, BMW, Jaguar. Jadi kita ketawa ya. Nah, tapi kita bukannya iri ya. Maksudnya ada yang memang gereja-gereja yang besar, orangnya kaya-kaya, tapi kita kadang kan masuk ke gereja-gereja kecil, kurang dana, keuangan kurang, lagi ngontrak, nggak ada kerjaan juga pendetanya. Mengharap dari persembahan itu juga kasihan kadang, saudara, atau nggak? Ya kan? Kalau gereja gede mah kita nggak usah pusing, celebrate. Kita haleluya, dengar firman, enak nih. Waduh, live cash show, live. Waduh. Kalau jemaat kecil udah berbagi firman, berbagi sembako, berbagi duit, berbagi urapan, semuanya. Tapi itulah sukacita Tuhan. Kita jadi salurannya Tuhan, ya. Jadi Bu Maria nggak sendiri, banyak ya. Maksudnya ada penyertaan Tuhan. Ya saya percaya memang ya Tuhan bawa kemana ya haleluya. Kadang saya juga ngelayani orang PD yang orang kaya, sekali amplop gotiau, sekali pulang nih PK gotiau. Nah puji Tuhan nih ada yang notiau, puji Tuhan kan. Nanti bagi lagi buat yang kekurangan. Ya kan, bisa kita tabur lagi ke yang lagi kekurangan kan. Ya itulah, kadang ada sukacitanya juga. Maksudnya kita melayani itu nggak memandang lu kasih duit kek, kasih PK kek, kasih apa. Jadi ya itulah ya dalam pelayanan. Jadi saudara yang belum terjun dalam pelayanan, percaya aja lah, maksudnya kita ini juga bisa jadi berkat di keluargamu kek, ya, di tetangga, di saudara, di apa bisa jadi berkat. Tuhan berkatiku berlimpah-limpah, berkat rohani, jasmani, supaya kita bisa berbagi. Ya, minta sama Tuhan tahun ini. Tuhan akan angkat, akan ada peninggian. Ya, saatnya nggak terpuruk terus dong dalam kesusahan, pas-pasan mulu. Tuhan itu pinter untuk membalik keadaan. Tuhan itu mengangkat dari lumpur kemiskinan, Tuhan angkat. Ya, dia pandai sekali mengangkat kehidupan manusia. Ya, puji nama Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah ada sesuatu yang baru yang buat kita greget nih. Waduh, persekutuan doa ini harus maju. Persekutuan doa ini harus berkembang. Persekutuan doa ini jangan kita lihat Bu Hertinya. Kita bukan bekerja sama Bu Herti. Kita bekerja sama Tuhan. Makanya Bu Herti kemarin benar tuh. Waktu kita ngumpul doa, pengerja harus ada doa juga ya. Jadi kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya baru ingat tuh ya. Kerjakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Baik pelayanan, baik di keluarga. Kayak saya ini masih jaga cucu. Kadang malam menusin 2-3 jam kasih susu nih, iya, anak lagi keluar kota. Saya sampai celeng tuh. Udah mau gitu kan. Kuatkan lagi Tuhan dalam nama Yesus, jangan sampai pingsan. Memang sih nanti kalau pindah rumah mau nambah lagi, mau panggil suster kayak mau panggil mbak kayak terserah, itu rumahnya gede. Kalau sini kan kecil, nggak ada kamar lagi. Ya, jadi udah kita lakukan. Saya nggak bersungut-sungut. Saya lakukan seperti untuk Tuhan. Walaupun ini cucu, dalam doain bahasa roh, jikarabasi karab, engkau jadi worshiper, engkau pintar menyanyi, engkau punya talenta banyak. Jadi kesempatan kita mendoakan mereka ya.
Puji nama Tuhan. Itulah ya, kita di tahun baru ini semangat. Ah, kurang. Berdiri dong ya. Bilang semangat, semangat gitu ya. 1, 2, 3. Semangat. Haleluya deh 3 kali ya. Haleluya tuh puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kayaknya masih ada yang separuh suara. Kalau yang enggak suara dengan sungguh-sungguh, iblis gak gemetar. Di alam roh itu sampai walaupun suaranya bukan kenceng ya, powerful gitu ya. Ayo lagi ya, bagi Bu Gana nih, masih semangat ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri ya. Haleluya. Yuk kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya selagi kita diberi napas hidup, Tuhan masih ada acara, Tuhan masih mempunyai rencana, dan kita bisa melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku benar Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi benar. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Sekali lagi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Inilah tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biar kami berjanji, berkomitmen lagi. Itu menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah kami Tuhan, jadi alat-Mu yang mulia. Biar sumber hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Jadi berkat. Mari kita sembah Dia. Sikaralabaya sekerere, hiaralabaya sekerere. Terus sembah Dia, sembah Dia. Yang sudah bahasa roh yang kuat, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu. Yang belum, haleluya, haleluya. Haleluya. Dia yang kudus, urapi kami lagi di tahun yang baru. Kami minta pengurapan-Mu yang baru. Roh Kudus menjamah setiap hati. Terus buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu terus. Tuhan sedang melawat, memberikan sesuatu yang baru. Jangan ingat-ingat yang pahit, ingat kebaikan Tuhan, masa depan penuh pengharapan bersama Yesus. Tuhan
Tuhan beri kekuatan penuh. Tuhan yang never give up, jangan menyerah, terus maju, terus berkembang, terus bertumbuh, terus berbuah. Kerat semua yang tidak baik, buang semua yang tidak benar. Terus saudara bersihkan hati saudara, minta pada Tuhan bersihkan lagi, bersihkan cawan yang di dalam ini. Kita bukan seperti kuburan, yang di dalam adalah tulang belulang, di atas seperti pualam. Tapi Tuhan mau kita dibersihkan sampai kedalaman. Dan terus Tuhan kami dipakai Tuhan menjadi alam-Mu yang mulia pada saat Kau sudah membersihkan kami Bapa. Bila urapan baru, anggur baru ini boleh Kau berikan pada kami Bapa. Saudara yang kurang sukacita, minta sukacita. Saudara yang belum tahu masa depan seperti apa, khawatir, takut, gentar, Tuhan bilang, serahkan semua khawatirmu padaku, kata Tuhan. Ayo saudara berdoa, Tuhan aku khawatir hal ini, aku takut hal ini, aku gentar dalam hal ini. Kalau masih ada sampah-sampah di hatimu, buang. Tuhan ampuni aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau sungguh-sungguh mencerminkan Engkau dalam hidup kami. Terus Roh Kudus mengalir, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang terus yang menghealing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa mau selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus beracara, bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Karena Roh-Mu menyala